Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari artis Hans Hosman yang mendatangi gedung Polres Jakarta Barat meneruskan kasus perundungan yang diterima dirinya dengan sang ibu dari seorang netizen yang tak dikenalnya. Lantas, bagaimana kisah lengkapnya? Siapa yang tak geram jika ada orang yang tak dikenal memberikan komentar negatif terhadap ibu kita? Hal itulah yang dirasakan artis tampan Hans Hosman. Belum lama ini, dia menyambangi gedung Polres Jakarta Barat bersama sang ibu guna meneruskan kasus perundungan yang menimpa ibundanya. Dia datang bersama ibu untuk diminta keterangan atas kasus tersebut. Hans lanjut mengatakan, jika komentar tak sedap itu dilayangkan kepada dirinya saja, dia tak akan senekat ini membawa ke jalur hukum. Pasalnya, netizen tersebut melayangkan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada ibu yang melahirkannya. Hal itu rupanya sangat mengganggu kenyamanannya dan sang ibunda. Jadi meneruskan di akhir Desember 2020, saya melakukan laporan terhadap salah satu netizen yang mencemarkan nama baik, melakukan penghinaan tidak hanya kepada saya tapi juga kepada ibu saya ini. Jadi agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi, yaitu ibu dan tante saya. Kemarin saya juga sudah melakukan wawancara atau dimintai keterangan, dan yang pertama kali itu saya sudah melaporkan netizen tersebut di Polda Metro Jaya. Dan di hari ini saya dimintai keterangannya di Polres Jakarta Barat. Itu sebenarnya bukan DM Instagram ya, tapi komentar di foto saya di Instagram. Dan sebenarnya saya orangnya cenderung cuek, apalagi seorang aktor atau aktris itu kan katanya harus siap untuk dikritik, dibully dan segala macam. Cuma sekarang saya mau bertanya juga kepada masyarakat ya. Kita kan lahir dari seorang ibu. Nah, ibu saya melahirkan saya dari rahimnya. Nah, ini rahimnya dikata-katain. Nah, sebagai manusia normal, apakah mau ibunya dikata-katain sama orang yang tidak dikenal? Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ngata-ngatainnya saya mau lihat sih seberapa jago dan seberapa hebat netizen tersebut untuk mencela saya. Karena saya pasti akan cuek. Dan mudah sekali kok, kalau misalnya saya nggak suka dengan komentarnya, paling tinggal saya blok. Nggak perlu saya capek-capek datang melaporkan ke polisi. Terus kemudian saya bawa ibu saya yang sebenarnya secara usia juga sudah cukup berumur, merepotkan ibu saya. Tapi orang ini kenapa saya laporkan? Tujuannya yang pertama adalah saya ingin tahu motif kenapa dia melakukan kata-kata yang amat sangat tidak pantas kepada saya dan ibu saya itu ada apa sebenarnya. Yang kedua, kalau memang orang ini punya masalah, ya kita selesaikan dulu lah secara baik-baik. Karena kita kan hanya manusia biasa. Apalagi ini sudah menyangkut ibu saya, di mana ibu saya ini jadi bertanya-tanya, sebenarnya saya ini punya salah apa sih sama orang itu? Dan ibu saya jadi ketakutan juga karena mendapatkan teror berupa kalimat-kalimat yang tidak pantas dari netizen itu, yang dimana netizen-netizen lain kalau tidak suka dengan peran yang saya mainkan di televisi karena mungkin saya jahat atau saya bagaimana, biasanya mereka akan memberikan komentar dan ditujukan hanya kepada saya. Jadi tolonglah jangan menyangkut pautkan keluarga. Apalagi saya dididik dari kecil, kalau terjadi suatu masalah, saya akan berada di barisan terdepan untuk membela harkat dan martabat keluarga saya. Saya ini anak tunggal, dan yang dikata-katain ini adalah ibu saya. Itu yang membuat saya kenapa mau melaporkan masalah ini sampai ke polisi. Kalau saya sebutin kata-kata di sini 1000% akan disensor. Ya. Maksudnya terlalu nggak pantas banget lah ya? Sangat tidak pantas. Rahim ibu saya dikata-katain. Terus saya dikatain dengan satu kata yang 1000% itu pasti akan disensor lah. Kemudian kata-kata itu ditujukan lagi kepada ibu saya. Nah, ibu saya ini kan nggak tahu apa-apa. Kenapa harus sampai disangkut pautkan di sini? Itu yang bikin saya nggak terima. Dan saya pengen ketemu lah sama orang itu. Saya kepingin berbicara baik-baik, bersilaturahmi, berkenalan. Kepingin tahu atas dasar apa sih sampai sebegitunya memberikan komentar. Kalau komentar-komentar lain mau kata-kata tidak pantas pun atau mau melakukan fitnah apapun terhadap saya sendiri, saya nggak ada masalah.
Blok itu gampang, hitungan detik, nggak perlu saya capek-capek harus melaporkan kasus ini ke polisi. Itu yang mau saya tekankan. Lebih lanjut, Hans menyebutkan jika dirinya tak mengenal pelaku. Bahkan dia mengatakan ingin bertemu langsung dengan netizen tersebut untuk membicarakan permasalahan itu dengan baik-baik. Dan dia juga ingin mengetahui apa alasan sang pelaku melakukan perundungan itu. Dengan begitu, besar harapannya agar pelaku segera ditemukan. Jika ada itikat baik, Hans dan keluarga akan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Jika tidak, pelaku akan dijatuhkan hukuman melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 untuk Pasal 45 Ayat 3. Pasalnya, langkah ini diambil Hans untuk membela orang tuanya, termasuk sosok ibunya yang melahirkannya ketika menerima perlakuan tak enak dari orang lain. Nggak kenal saya sama orang itu, ketemu di mana juga nggak tahu. Untungnya akunnya masih ada sampai sekarang, tapi komennya sudah dihapus. Akunnya aktif? Akunnya saya tidak tahu aktif apa enggak, tapi akun tersebut masih ada, tidak hilang. Dan komentar-komentarnya sih sudah dihapus, tapi kami sudah ngeprint dan jejak digitalnya pasti bisa terlacak oleh polisi. Saya yakin lah, ini masalah kan sudah kurang lebih hampir 2 bulan. Dan saya sudah ditemani oleh Kakak Agus ini mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan oleh kepolisian. Saya datang pertama melaporkan, saya datang kedua untuk dimintai keterangan, dan saya datang hari ini membawa ibu saya untuk dijadikan sebagai saksi. Saya memang kemarin itu tidak menjawab, saya tidak manggil orang itu, karena saya berpikir biarkan aja. Kalaupun nanti dia mau komentar lagi, silahkan. Karena langkah yang saya lakukan ini sudah merupakan langkah yang tepat ya, Pak Agus, yaitu melaporkan ke pihak berwajib. Dan itu adalah langkah yang saya lakukan sebagai warga negara yang baik. Sebenarnya banyak banget ya akun yang memberikan komentar-komentar miring kepada saya, tapi semuanya itu saya cuekin, gak ada masalah gitu loh. Tapi cuma satu orang ini yang sampai menyinggung ibu saya dan ngata-ngatainnya itu parah banget. Itu yang bikin gimana ya, kayak sakit hati naluri juga. saya sebagai anak. Nah inilah yang mungkin ya saya mau tekankan untuk kesekian kali kepada netizen yang mungkin nonton wawancara ini. Saya tidak bermaksud untuk lebay. Saya bisa saja ngeblok atau nge-report akun itu, selesai urusan. Tapi saya kepingin tahu kenapa yang diincar itu juga ibu saya, ada masalah apa. Jangan sampai ibu saya bertanya-tanya menjadi resah. Lebih baik orang itu bisa tertangkap, kemudian bertemu dengan kami, berbicara baik-baik, kenapa sampai melakukan itu? Apakah sebelumnya punya masalah dengan kami? Ataukah hanya sensi nonton saya di TV? Atau mungkin orang itu juga pengen terkenal, nggak apa-apa, nanti kami juga akan bantu, tapi kami akan bantu pelaku tersebut terkenal atas dasar perbuatannya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Harapan saya adalah supaya orang ini bisa segera ditemukan, kemudian bisa bertemu dengan kami, saya bisa bersilaturahmi dengan orang tersebut, menanyakan apa sih motifnya. Karena saya ini hanyalah manusia biasa, saya hanyalah seorang anak yang ingin membela dan menjaga ibu saya. Dan saya ingin tahu dari orang tersebut kenapa sih sampai tega memberikan komentar-komentar yang sangat negatif terhadap ibu saya. Nah setelah ketemu ya barulah nanti kita akan pikirkan apakah masalah ini kita cukup selesaikan secara kekeluargaan atau kita teruskan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di negara kita.